Cita di sini. Hari ini juga ada satu acara mungkin yang sedikit berbeda nanti di penghujung acara kita. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita mohon berkat dari Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa kami yang kami kasihi, Engkau melihat kami Tuhan, Engkau mengenal kami Tuhan, Engkau melihat hati kami. Berkatilah kami pada siang hari ini, supaya kami bisa menerima Roh Kudus dan boleh menerima firman-Mu. Dan juga Tuhan, berkatilah supaya teman-teman kami yang mungkin masih ada di gedungnya boleh terketuk hatinya untuk datang, untuk beribadah bersama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita saudara-saudara? Lambaikan tangan kalau misalnya ada sukacita. Saya yakin ada sukacita karena semuanya kelihatannya cerah ya. Oke, kita akan menyanyi ya bersama-sama. Saya sedikit grogi nih. Pertama kali saya jadi WL. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan karya yang indah.
setia sampai akhir hidupku. Dengan kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri boleh? Boleh tengok kiri dan kanan saudara yang habis lelah selama 4-5 jam bekerja. Coba lihat, katakan Tuhan Yesus kekuatan kita. Amin. Mari kita masuk ke gerbang Tuhan dengan hati bersih. Hey, kali ini musiknya Batak, karena saya orang Batak. Haleluya. Yang Batak boleh nortor sama saya? Ya, come on. Sama-sama. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiranku. Yuk dari awal. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiranku. Yang kirangkanku. Kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Oh, oh, kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Kembali katakan pujian ini sama-sama ya. Yuk Natal yuk. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiranku. Yang kirangkanku. Kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Oh, oh, kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Kembali katakan dia kirang. Kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Oh, oh, kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Kembali katakan dia kirangkanku. Kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Oh, oh, kehadiranku, oh kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Yuk katakan oh kiranglah, oh kiranglah. Oh kiranglah, oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Mari katakan kembali oh kiranglah. Semua hadir di sini katakan. Oh kiranglah, haleluya, oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Yang wanita boleh katakan oh kiranglah wanita. Yang pria siap-siap ya. Yang pria yuk katakan, come on. Oh kiranglah, Haleluya. oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, Sama-sama katakan dengan iman percaya kita girang di dalam Tuhan. Come on. oh kiranglah, oh
sama Tuhan, haleluya. Serasa jadi orang Batak ya Bapak Ibu ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari katakan dengan sungguh, kalau kita girang dalam Tuhan, artinya kita mau mencintai Dia. More than silver, more than gold, more than diamond. And nothing I desire compares with you, with everything. Katakan pujian ini sama-sama. Haleluya. More precious than silver, Lord, you are more costly than gold, Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Lord, you are more precious than silver. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Lord, you are more costly than gold, More beautiful than diamonds. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver and gold. I wouldn't trade you, no digits untold. You are my everything. Couldn't take one step without you. I could never go home. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. Sama-sama kita katakan, you are the love of my life. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't Trade you for silver and gold. I wouldn't Trade you for riches untold. You are my everything. Until the world starts turning, until the stars fade from the sky, until
to me. I wanna trade you for silver or gold. I wanna trade you for riches untold. You are my everything. You are my everything. Jesus, you are my everything. Dengan kasih Kristus kami panggil Pastor Frankie Kuncoro. Mari kita doa sama-sama. Biar apa yang kami katakan itu yang kami hidupi. Bahwa Engkau lebih dari emas ataupun perak. Karena kami sadar bahwa nilai diri kami itu lebih dari emas ataupun perak. Karena Yesus menebus kami bukan dengan emas ataupun perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Nilai kami begitu berharga, kami begitu mulia, kami begitu berarti di mata Tuhan. Jamah setiap hati kami siang hari ini. Sekalipun kami hari ini dalam kondisi yang mungkin sedang capek, banyak pikiran bekerja. Kami mau pakai waktu beberapa menit ke depan itu kami rest in your presence. Supaya kami tenang di hadirat-Mu. Dan mendengarkan pesan-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami kuat kembali. Sehingga kami punya cara pandang yang benar dalam kehidupan ini. Dan sekali lagi, biar melalui hidup kami, nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan siang hari ini menjadi siang yang indah di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali semuanya. Senang sekali hari ini bisa membagikan firman Tuhan di Persekutuan Gembala MNC Group. Dan tadi rasanya kalau lihat Pak Kris sama Bu Glena mah Afgan Raisa lewat itu. Kasih tepuk tangan dong buat mereka yang luar biasa sudah melayani kita semua. Perkenalkan, nama saya Frankie Kuncoro. Saya ini aslinya orang Solo, tapi oleh karena kemurahan Tuhan kuliah di Surabaya dan akhirnya baru sekitar hampir 10 tahun terakhir ini tinggal di Jakarta. Dan saya bisa melihat kemurahan Tuhan begitu nyata dalam hidup saya. Dan saya kalau bisa ngalami kemurahan Tuhan, artinya Anda juga bisa ngalami kemurahan Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah, siang hari ini saya mau menyampaikan kepada firman, saya kasih judul ini, dikejar kemurahan Tuhan. Siapa mau dikejar kemurahan Tuhan? Mau? Ya, ada pepatah mengatakan gini, jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Karena kalau kita kejar sebabnya, maka akibatnya pasti akan datang. Kemurahan Tuhan itu akibat karena kita menghidupi yang Tuhan mau. Ya, nah kita akan belajar step by step dulu. Kadang-kadang orang susah membedakan antara grace and favor. Kalau namanya grace, anugerah, itu artinya sesuatu yang dikasih buat kita dengan cuma-cuma dan kita sebenarnya dalam posisi gak layak untuk menerima. Ya, kita terima aja tuh. Contoh pengampunan dari Tuhan. Kita berbuat dosa, udah kehilangan kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan ampuni kita. Tuhan mau dekat sama kita. Kita tinggal semudah menerima pengampunannya, menerima keselamatannya. Itu anugerah. Gak layak, tetapi boleh untuk menerima. Itu anugerah. Tapi kalau favor beda. Favor itu adalah kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita karena ada validasi dulu dari Tuhan. Jadi gak dikasih ke sembarangan orang. Nah ini beda. Makanya kita ngomong, jangan cuma berhenti diselamatkan, tapi kerjakanlah keselamatan. Jangan berhenti di pertobat, tapi hasilkan buah dari pertobatanmu. Karena di balik itu semua akan ada kemurahan Tuhan yang mengejar Anda. Nah kemurahan Tuhan dalam keseharian itu gampang. Saya ngambil contoh yang paling sederhana ya, yang saya alami. Dan saya percaya Anda juga mungkin pernah mengalaminya. Susah cari parkir, tiba-tiba bisa dapat parkir. Itu kemurahan Tuhan. Betul nggak? Saya hari ini dapat kemurahan Tuhan, bisa parkir di depan lobi persis itu. Itu kemurahan Tuhan. Baru mikir makanan, tiba-tiba
tiba-tiba ada orang kirimin makanan. Itu gampang banget. Itu kemurahan Tuhan. Sesuatu kali itu pernah lagi mau pelayanan, lagi di backstage. Gak tahu kenapa tiba-tiba bisa mikirin donat. Ini hal yang kecil. Tahu gak kalau Tuhan tuh sayang sama seseorang, hal-hal kecil dalam kehidupannya aja dipikirin sama Tuhan. Itu loh Tuhan kita. Dia kalau sayang sama seseorang, ngelihat ada orang hidupnya berkenan sama dia, hal terkecil sedikit pun dipikirin sama dia. Suatu kali lagi saya lagi di backstage, gak tahu kenapa lagi mikir donat. Tapi waktu itu karena waktu udah mepet, gak mungkin bisa pesen. Akhirnya soundcheck, mau pelayanan di ibadah. Abis itu kita tuh naik ke satu ruangan. Saya kaget, baru buka pintu, itu donat udah berjejer-jejer di sana. Saya bingung, baru mikir, Tuhan udah kasih. Kalau Tuhan berkenan sama hidup seseorang, yang kecil pun Tuhan mau pikirkan dalam kehidupan kita, dia bisa kasih. Amin. Di saat lagi plan tentang kesehatan, ini lagi saya alami. Tiba-tiba bisa connect sama dokter yang terbaik. Dan tiba-tiba hari ini saya sudah turun sekitar 6-7 kilo. Dan akhirnya lebih sehat lagi. Tuh, Tuhan itu luar biasa. Kalau orang lain mengerjakannya, saya dikejar kemurahan Tuhan. Di saat banyak orang gak tahu mesti melangkah kemana, tetapi kita bisa berlimpah dengan tuntunan dan hikmat Tuhan. Itu namanya kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan sama seorang, kita baca ini. Mazmur 37. 23-24 dikatakan seperti ini. Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bila jatuh, ia tidak akan luka parah, sebab Tuhan memegang apa? Tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh apa? Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Bagian chorusnya nyanyikan. Tangannya, katakan, oh tangannya. Yes. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Manusia bisa jatuh, tapi kita ngomong, kalau orang hidup yang berkenan sama Tuhan, jatuh gak sampai luka parah, karena selalu ada tangan Tuhan yang mengangkatnya. Kuncinya apa? Berkenan sama Tuhan. Ada tuntunan Tuhan. Tuhan menetapkan, Tuhan membimbing langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepada. Di saat orang bingung mau melangkah kemana, tuntunan Tuhan selalu ada buat orang yang berkenan sama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Yes. Berikutnya lagi. Di saat orang susah cari kerja, ini favor Tuhan. Dan banyak orang nawarin kita kerjaan, itu namanya favor Tuhan. Amin. Mazmur 88, 9, 18. Engkau memberi kami kemenangan yang gilang gemilang. Karena apa? Kebaikan-Mu lah kami menang. Di dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata kebaikan, dipakai kata favor. Karena perkenanan-Mu lah kami bisa menang. Jadi kita tuh bisa mengalami kemenangan yang luar biasa yang gak masuk akal. Karena hidupmu berkenan sama Tuhan. Berikutnya lagi. Di saat orang lain susah dapat izin, justru kita malah ditawarin izin atau ditawarin tempat. Saya ngalamin itu berulang-ulang kali. Nah gini. Kalau orang ngomong itu hoki, cuma sesekali, betul gak? Tapi kalau kemurahan Tuhan, itu seumur hidup kita. Kita baca ini, saya akan loncat di bagian ini. Kita baca di dalam Mazmur 30 ayat 6a. Loncat, multimedia bisa bantu. Di situ ada Mazmur 30 ayat 6a. Sebab sebentar saja Tuhan marah, tetapi kebaikannya kapan? Sampai seumur hidup. Dalam bahasa Inggrisnya keren banget. For his anger lasts only a moment, but his favor
last apa? A lifetime. Jadi kalau kita mengalami kemurahan Tuhan, itu nggak cuma sekali loh. Seumur hidupmu bisa mengalami kemurahan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan bisa mengalami kemurahan Tuhan. Di hidupmu, di keluargamu, di pernikahanmu, buat anak-anakmu, buat pekerjaanmu, buat semuanya. Di situ selalu ada kemurahan Tuhan bisa bekerja. Karena Alkitab menulis, seumur hidup kita bisa mengalami kemurahan Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Dan kemurahan Tuhan itu sifatnya bisa bertambah. Gak berhenti cuma di satu level. Itu bisa bertambah. 1 Samuel 2 ayat 26 menuliskan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. Dia dikatakan grow in favor. Dia mendapat kemurahan di mata Tuhan, juga di mata banyak orang. Wah, saya waktu baca ini saya langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau. Tiap kali aku ketemu orang, Tuhan lihat, rasanya orang pengen nyatakan banyak kemurahannya di hidupku. Karena apa? Karena hidupku berkenan sama Tuhan. Berikutnya lagi, kita mesti ingat tentang favor. Favor Tuhan, kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan. Buat setiap orang itu berbeda-beda. Kita mesti ngerti ini. Jadi, kalau ada orang mengalami kemurahan di satu area, kita gak perlu iri. Karena Tuhan punya kemurahannya sendiri buat kita. Kita baca satu ayat menarik. Kisah Para Rasul 7. 46-47 dalam terjemahan Serahan Indonesia dikatakan, Daud itu sangat berkenan di hati Allah. Tapi kita lihat selanjutnya menarik. Dan dia itu yang meminta izin kepada Tuhan untuk membangun sebuah rumah baginya. Daud gak kepengin cuma bangun kemah Daud atau pondok Daud. Tapi dia punya cita-cita yang lebih besar. Suatu kali dia ngomong kayak gini, suatu kali saya baca di 2 Samuel 7. Daud tuh ngomong, rumahku tuh dibangun dari kayu aras yang begitu mahal. Masa rumah Tuhan cuma di dalam sebuah tenda? Dia kepengin menyenangkan hati Tuhan. Makanya kita sampai ngomong, Daud itu sangat berkenan di hati Tuhan. Tetapi, namun, dilanjutkan, yang mendapatkan izin untuk membangun rumah Allah adalah siapa? Salomo. Waktu saya baca ayat ini, saya sadar kemurahan Tuhan itu berbeda-beda sama setiap orang. Jadi gak perlu iri. Kalau kita iri, malah Tuhan susah untuk menyatakan kemurahannya. Tapi kalau kita bersyukur, aku percaya Tuhan, Engkau punya cerita kemurahan sendiri buat hidupku. Aku gak perlu lihat hidup orang lain. Karena mereka dikasih kemurahan sendiri, aku juga punya. Karena semuanya datang dari Tuhan yang sama, Tuhan yang murah hati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadi gak perlu iri. Berikutnya lagi kita belajar. Ini yang perlu jadi warning kita. Favor Tuhan. Kalau anugerah Tuhan gak bisa hilang. Saya belajar. Tuhan tetap setia buat kita. Dia menunggu untuk kita bertobat. Tapi favor, perkenanan Tuhan atas hidup seseorang, itu bisa hilang. Jangan main-main dengan hidup kita makanya. Kita lihat satu ayat 2 Samuel 7:15. Pelajaran mahal. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang dari Daud. Ini Nabi Nathan dapat pesan dari Tuhan untuk disampaikan buat Daud. Tuhan ngomong, kalau favorku ke Daud gak bakal hilang. Seperti yang kuhilangkan daripada siapa? Saya ketika baca ayat ini, alarm mulai bunyi. Jangan sampai Tuhan. Kalau perkenananmu sudah hilang, hidup gak ada arti. Karena tanpa kemurahan Tuhan aku gak bakal sanggup. Tanpa pertolongan Tuhan aku gak bakal bisa. Yes. Sadar ini. Perkenanan Tuhan itu bisa hilang. Seperti yang pernah dihilangkan dari Saul. Wow. Sampai sini semua diberkati? Amin. Amin. Nah, pertanyaan gini. Kuncinya gimana? Pak Frankie, kuncinya gimana untuk bisa mendapatkan kemurahan Tuhan? Kunci yang pertama ditangkap ini. Orang yang mau dapat kemurahan Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang merindukan kehadiran
setiap waktu di hidupnya. Oh ya. Keluaran 33:16. Saya kalau udah ke poin ini rasanya pengen nangis, pengen nyembah Tuhan. Kita baca ayatnya. Bagaimana orang akan tahu, nih perkataan Musa. Dia ngomong sama Tuhan. Bagaimana orang-orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepada saya dan juga kepada bangsa ini, jika engkau tidak menolong kami, Tuhan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan apa? Membedakan kami dari bangsa-bangsa lain di bumi. Di mana ada kehadiran Tuhan yang dirindukan setiap waktu, disitulah akan ada kemurahan Tuhan bekerja. Daud suatu kali ngomong di Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan itu bisa mengikuti aku. Tapi kuncinya dia ngomong kayak gini, itu aku gak kejar, itu mengikuti aku. Yang aku kejar ini, aku akan diam di rumah Tuhan kapan? Sepanjang masa. Masihkah ada hati yang rindu sama Tuhan setiap hari? Banyak orang seringkali rindu Tuhan tuh cuma kalau ada ibadah atau kalau ada masalah. Cuma dua itu. Sayangnya gitu. Saya belajar benar-benar ketika saya benar-benar hidup jaga keintiman saya dengan Tuhan. Favor Tuhan itu selalu nyata. Saya setiap pagi jam 5 pagi saya bangun pagi. Walaupun semalam udah capeknya minta ampun, tapi saya punya kedisiplinan rohani. Banyak orang mau ke rumah Tuhan, mau kemurahan Tuhan terjadi, tapi disiplinnya gak mau. Itu kayak atlet yang pengen menang, tapi gak pernah mau disiplin latihan. Ya gak bakal bisa. Ya bakal bisa. Jam 5 saya bangun, saya pakai lutut saya, nyembah Tuhan. Every morning saya berjumpa dengan Dia di hadiratnya. Karena bagi saya Tuhan itu segala-galanya. Kalau kau berkata Tuhan itu segala-galanya, harusnya ketika kau memulai hari, mulailah hari di dalam hadirat Tuhan. Pak Frankie, saya ini orangnya susah bangun pagi, Pak. Ada yang katanya alasannya gitu. Lah kalau Anda punya jadwal pesawat pagi hari, kok bisa bangun pagi? Ayo. Karena apa? Karena Anda menganggap jadwal pesawat itu penting. Takut ketinggalan pesawat kan? Kalau kau memang menganggap Tuhan itu penting, pasti Tuhan akan kau tempatkan di tempat pertama di hidupmu. Sebelum matahari bersinar, lutut sudah ditaruh. Nyembah Tuhan. Amin. Dan ketika kau nyembah Tuhan, di dalam kedekatanmu sama Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru. Amin. Di situ ada ketenangan yang baru. Amin. Di situ ada tuntunan Tuhan yang baru. Dengerin, tuntunan Tuhan cuma disampaikan sama orang yang mendekat kepadanya, gak dikasih tahu sembarangan orang. Saya kasih Anda ilustrasi yang gampang. Orang kalau punya kartu ATM, di dalamnya ada namanya PIN atau passwordnya untuk unlock, untuk bisa transaksi, betul? Yang tahu PIN-nya Pak Kris ATM-nya siapa, Pak? Siapa tanya, Pak? Istri sama anak. Siapa masa nggak tahu sih, Pak? Boleh. Kasih tahu dong, Pak. Gak dikasih tahu kan? Kalau kosong saya kasih tahu, Pak. Oh, tapi kalau ada isinya nggak mau dikasih tahu, Pak ya? Gak sembarangan dikasih tahu. Sedikit nggak apa-apa lah. Sedikit nggak apa-apa, Pak. Tapi intinya gini, nangkep gak? Kemurahan Tuhan yang tidak terbatas itu sama dengan Pak Kris. Itu butuh passwordnya. Dan rahasia itu cuma dikasih tahu sama yang dekat sama dia. Yes. Tangkap ini. Makanya selalu ada beda dengan orang yang hidup merindukan Tuhan sama yang hidup sukanya on and off sama Tuhan. Kok gak bakal bisa melihat kemurahan Tuhan terjadi? Oh, setiap pagi itu saya mendapatkan tuntunan Tuhan begitu indah. Tuhan apa lagi? Tuhan apa lagi? Saya gak kekurangan langkah untuk bisa ngerti masa depan saya. Karena di balik keintiman, kerinduan akan hadirat Tuhan, hidup saya dibedakan dengan banyak orang lain. Karena siapa? Tuhan yang buat perbedaan itu. Saya gak pernah mikir beneran. Terakhir barusan saya dapat kesempatan bisa pelayanan 1 bulan di Amerika, bayangin. Wong Solo, wong desa. Tapi dikasih kesempatan sama Tuhan, ngajak satu keluarga. Kalau ngitungin matematikanya, gak bakal sanggup itu biaya. Udah hitungin deh, biaya sebulan di Amerika itu berapa Bapak Ibu? Tiketnya berapa, biaya hidup berapa? Tinggi.
Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, selalu Tuhan buka pintu yang kelihatannya bukan siapa-siapa, Tuhan bisa angkat jadi luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana bisa dapat perkenanan Tuhan? Jaga hidupmu tetap benar di mata Tuhan. Tangkap ini. Mazmur 5 ayat 12 dalam terjemahan NIV dikatakan seperti ini. Surely, Lord, you bless the righteous. Engkau memberkati orang yang hidupnya benar. You surround them with your favor as with a shield. Engkau memagari orang-orang yang hidupnya benar itu dengan kemurahan-Mu. Jadi kemanapun dia pergi, dipagari kemurahan Tuhan. Makanya hari ini jangan kompromi lagi sama dosa. Katakan amin. Cuma orang yang benar-benar benar di mata Tuhan. Seringkali kita cuma mau benar di mata manusia masalahnya. Di depan istri, waktu lagi ibadah, udah kayak malaikat. Tapi kalau kita lagi dalam kesendirian, siapa kita? Saya ini pernah menjalani hidup benar-benar penuh intimidasi karena apa? Pelayanan jalan, pornografi jalan. Itu membuat saya hidupnya susah ngalami kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita kelihatannya ibadah jalan tapi nipu masih jalan. Kelihatannya ibadah jalan tetapi gak ngikut yang Tuhan mau, percuma. Hidup seperti itu akan jauh dari kemurahan Tuhan. Kalau kau pengen dikejar kemurahan Tuhan, kita ngomong, Tuhan memberikan kemurahannya buat orang-orang yang hidupnya benar. Jangan kompromi. Amin. Kisah Para Rasul 13:22. Saya loncat ke sini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan apa? Segala kehendakku. Kalau Anda dengar firman, lakukan, karena di balik ketaatanmu, di situ ada kemurahan Tuhan akan terjadi. Tangkap ini. Tuhan kalau suruh kita taat, karena di balik ketaatan ada perkenanannya. Saul, sayang banget, ada 3 hal yang dia bermasalah. Saya baca di dalam 1 Tawarik 10, 13-14. Sorry, saya ayatnya loncat-loncat. 1 Tawarik 10, 13-14 ada di sana. Saul meninggal karena ia tidak apa? Setia pada Tuhan. Nomor 1, dia gak setia sama Tuhan. Dan tidak apa? Mentaati perintah-perintahnya. Ketiga, ia tidak minta petunjuk dari Tuhan, melainkan dari siapa? Roh-roh orang mati. Karena itu, Tuhan menghukum dia dan menyerahkan tahtanya kepada siapa? Harusnya kemurahan Tuhan itu buat Saul. Tapi Saul tiap kali diomongin sama Tuhan, gak pernah mau nurut. Hari ini kalau ada firman Tuhan yang berkata ampuni, ampunilah. Kalau firman Tuhan berkata kerjakanlah yang Tuhan mau, ikuti yang Tuhan suruh, taatlah. Jangan kaget ketika kau taat, kemurahan Tuhan akan mengejarmu. Dan kau gak perlu kejar itu, karena itu akan datang sendiri kepada orang-orang yang mau taat sama Tuhan. Mazmur 23 ayat 1. Tinggal sebentar lagi saya akan selesai. Dikatakan Mazmur Daud. Daud ngomong apa? Tuhan adalah gembalaku. Dilanjutkan dengan kata-kata apa? Takkan kekurangan aku. Selama kau jadikan Tuhan sebagai gembalamu, kemana gembalamu pergi kau ikut. Apa yang gembalamu perintahkan, engkau berkata, ya Tuhan, aku mau ikut. Alkitab berkata, Tuhan bagi siapa? Yes. Jangan takut akan masa depanmu. Taat, kemurahan Tuhan akan memenuhi hidup kita. Saya masih ingat banget awal pandemi. Awal pandemi itu saya kehilangan banyak hal. Kehilangan kantor, bagus, baru dipakai 4 bulan baik-baik. Saya bangun sebuah worship training center. Baru 4 bulan dipakai, selesai. Karena kantornya perusahaan di situ yang menaungi bermasalah dan karena pandemi.
Satu trip yang besar yang mestinya saya bisa bikin sebuah live recording ada di area Danau Galilea, batal. Semua jadwal pelayanan nol seketika, nol semua habis. Dan saya mesti merelakan satu mobil saya untuk dijual karena udah gak kuat untuk nyicil lagi. Rasanya semuanya hilang. Tapi saya cuma milih untuk Tuhan, nyatakan yang Tuhan mau apa. Dan tiba-tiba ada satu hamba Tuhan. Dia suami dari Ibu Heni Kristianus, kalau pernah dengar. Namanya Pak Cucu, saya kenal dia. Dia tiba kontak saya, Ki, bisa gak kamu bikin worship syuting dari rumah? Karena aku mau pakai itu untuk ibadah yang sedang aku mau rintis. Jadi akhirnya sekalipun gak ada jadwal, tiba-tiba ada kemurahan Tuhan mulai terjadi di sana. Tiba-tiba ada orang hubungin saya. Gak tahu kenapa kok saya yang dipilih, saya juga bingung. Padahal sebenarnya banyak sekali worship leader yang lain. Tapi karena kemurahan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Gak tahu kenapa orang lain diingetin selalu nama kita dulu. Itu loh kemurahan Tuhan. Dan gak berhenti di sana. Saya tiba-tiba gara-gara bikin satu video itu, akhirnya saya tergerak, lagu-lagu saya deh, saya mulai bikin. Jadi video yang bisa nongol di YouTube. Sebelumnya saya gak main YouTube. Tiba-tiba saya minta izin sama Pak Williar Kau untuk, Pak Williar, boleh gak lagu-lagu ini saya pakai cuma untuk cover aja Pak di YouTube. Akhirnya singkat cerita, sewaktu pandemi kira-kira 6 bulan itu, 6-7 bulan itu, saya bikin sekitar 30-40 video. 1 tahun setelah itu, ada seorang CEO dari sebuah cable TV provider, yang tentunya bukan MNC, yang lain gitu. Kebetulan aja, kontak saya, dia bikin satu channel baru, dan itu Christian Music Channel. Akhirnya kita ketemuan, dan gak butuh waktu lama. Ternyata saya orang pertama yang dihubungin. Saya bingung, kok saya lagi nih? Lucu nih, padahal banyak yang lain. Kenapa saya lagi? Saya cuma ngerasa itu kemurahan Tuhan tuh. Dan akhirnya ketika saya ngobrol, dia akhirnya ngomong kayak gini, udah Pak Frankie, tolong setiap bulan setor sama saya. Saya punya budget produksinya, saya akan cover semuanya Pak. Setiap bulan bikin aja worship video, kirim ke saya. Singkat cerita, dari cuma awalnya rumahan, akhirnya video yang 30 itu yang saya buat. Yang awalnya saya nggak tahu tujuannya akan dipakai kemana. Ternyata akan menjadi video-video pertama yang saya setor ke orang ini. Gak kepikir ya, 1 tahun sebelumnya saya ngelihatnya semuanya kering, semuanya gak tahu mau kemana. Tapi ternyata Tuhan sudah punya planning buat 1 tahun ke depan yang luar biasa. Singkat cerita, itu namanya budget produksi. Akhirnya membuat saya dari gak punya tempat sampai punya tempat. Sampai akhirnya punya studio untuk produksi sendiri loh. Dan gak cuma itu, akhirnya worship training center yang awalnya gak punya kantor, jadi punya tempat lagi. Dan kemarin bahkan kami barusan bikin sebuah worship academy pertama kali. Dan akhirnya memberkati begitu banyak orang. Tuhan itu dahsyat. Gak cuma di situ, saya dapat lagi tuntunan Tuhan. Dananya ada sekian dana yang mesti dialokasikan, itu dananya cukup besar. Buat saya sih gede beneran. Tapi Tuhan ngomong, kamu gak boleh sentuh yang itu. Karena kamu mesti jadi berkat bagi banyak orang. Maksudnya gimana Tuhan? Bikin kursus gratis, pusing gak? Disuruh bikin kursus gratis, singkat cerita, saya taat. Yes Lord, aku mau berkenan sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh, aku mau berkata ya. Karena di balik ketaatan selalu akan ada pintu kemurahan Tuhan dibuka. Udah, akhirnya saya buka kursus 7 bidang yang saya buka. Vokal, gitar, bass, keyboard, drum, music production, sama sound engineer saya buka. Dapat kira-kira 110 murid batch pertama. Batch kedua nanti Agustus nanti. Kalau yang mau join silahkan, tempatnya ada di Grogol nanti. Anda bisa join free. Beneran Pak Frankie, free. 12 sesi gratis di training sama training profesional semua. Mereka rata-rata dosen sebuah universitas. Bagus semua, kita rancang yang terbaik. Supaya banyak gereja Tuhan, supaya banyak komunitas Kristiani. Kalau lagi sesi penyembahan, itu bisa memberkati banyak orang. Ya, itulah Tuhan. Kalau kita nurut, kemurahan Tuhan mengikuti kita. Tinggal 2 poin lagi, tinggal dikit. Yang berikutnya gini. Kalau Anda mau dikejar kemurahan Tuhan, yang ketiga, pastikan ada kerendahan hati. Alkitab berkata dengan jelas, Allah melawan orang yang sombong. 1 Petrus 5:5. Tetapi berbaik hati, tetapi menyatakan kemurahannya kepada orang yang rendah hati. Kalau sombong gak diikuti kemurahan Tuhan, tapi kalau rendah hati diikuti kemurahan Tuhan. Orang yang rendah hati itu yang gimana sih?
yang gak merasa lebih baik dari orang lain. Sudahlah, hidup tuh jangan merasa, wah gitu doang gue juga bisa. Suka pandang rendah orang lain. Sedih banget, ya kita ngomong. Amsal 3:34. Tuhan memandang rendah orang yang suka menghina orang lain. Tetapi bermurah hati kepada siapa? Orang yang rendah hati. Sudah, jangan suka pandang rendah orang. Setiap orang itu punya musim hidupnya sendiri. Saya tiap kali ketemu sama orang yang mungkin kadang-kadang memang pengetahuan dan pendidikannya mungkin gak sebanyak yang saya pernah dapat. Kita tuh kadang-kadang kalau dapat orang seperti itu, kadang-kadang kita cenderung tuh apa? Untuk merendahkan kan? Bodoh banget sih, gitu aja gak bisa. Goblok banget sih, kadang-kadang kita keluar kata-kata gitu. Anda kalau memandang rendah orang, Anda sedang memandang rendah yang menciptakan dia dan menebus dia. Tanggapi. Suatu kali Tuhan sadarkan saya gak bisa buka ayatnya, tapi ayat ini menyadarkan saya. Kalau engkau suka menghina orang, engkau sedang menghina yang menciptakannya. Dia juga biji mata Tuhan. Bukankah kalau engkau ditemukan sama orang seperti itu, engkau bisa jadi berkat buat dia? Amin. Makanya nomor 4, kalau mau dikejar kemurahan Tuhan, hidupmu mesti jadi berkat bagi banyak orang. Kita berkata 1 Timotius 2:1-3 dikatakan, pertama-tama aku mohon agar kamu berdoa bagi semua orang. Mintalah Allah untuk memberkati mereka dan memberikan mereka apa yang mereka perlukan, dan bersyukurlah bagi mereka. Kamu harus berdoa bagi para raja dan mereka yang berkuasa supaya kita dapat menjalani kehidupan yang tenang dan tentram, hidup dan penuh ketaatan dan menghormati Allah. Hal itu baik dan apa? Menyenangkan hati Tuhan. Jadi ternyata untuk jadi berkat dimulai yang pertama itu dengan suka berdoa. Sukalah bersyafaat. Saya tiap pagi belajar untuk mendoakan orang-orang yang berulang tahun di komunitas penyembahan yang saya bangun. Siapa hari ulang tahun? Kita juga kadang-kadang berdoa bagi Indonesia. Berkati, berkati, berkati. Berikutnya lagi, Lukas 6, Ibrani 13, ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Ayat penutup Lukas 6 ayat 38. Berilah kepada orang lain, maka kamu akan menerima dengan berlimpah, jauh dari yang bisa ditangani. Meskipun sudah ditekan dan digoncangkan, tapi masih tetap berlebihan. Bagaimana kamu memberi kepada orang lain, demikian juga Allah akan memberi kepadamu. Kalau mau dikejar kemurahan Tuhan, jangan pelit. Singgol kiri kanan, jangan pelit sama orang. Yes, beneran. Karena gini loh, manusia tuh pada dasarnya lebih gampang menerima daripada memberi, betul nggak? Untuk bisa memberi, kita mesti berlatih dari hal yang kecil. Setuju? Dari mana? Dari mulai ngasih tukang parkir itu loh. Saya tuh belajar dari istri saya. Bener, saya ini orangnya pelit. Saya akui jujur. Kalau ada orang minta, tangan saya langsung diangkat. Berkat dari Allah Bapa menyertai ke selama-lama. Nggak ngasih maksudnya. Tapi kalau istri saya enggak. Yang ada berapa di situ? Kasih dia. Yang ada berapa di situ? Kasih. Saya belajar dari istri saya. Ada orang kesusahan dikit, yang kamu bisa, kita bisa kasih apa? Kasih dia. Bantu, bantu. Yang kita lagi kekurangan, Bapak, bantu, bantu. Kalau kita membantu, Tuhan pun akan membuka pintu kemurahan buat kita. Menabur itu gak pernah salah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bapak yang diberkati siang hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Ketika yang Tuhan mau kita kerjakan, maka kemurahan Tuhan akan mengejar dan mengikuti kita selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Berbicaralah Tuhan lebih lanjut saat ini dan setelah kami keluar dari tempat ini. Biar kami sadar, kalau kami mau dikejar kemurahan Tuhan, kami mesti pertama belajar untuk kami punya kedisiplinan rohani, merindukan Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Bukan cuma di waktu tertentu, bukan cuma kalau ibadah atau lagi kepepet dengan baru cari Tuhan. Tapi enggak, setiap waktu, di setiap nafas kami merindukan Engkau. Waktu kami membuka hari kami tahu yang kami mesti cari itu Tuhan dulu.
Ketika Tuhan jadi prioritas, makanya hidup kami jadi berkualitas. Yang kedua, ajari kami itu kami tetap benar di mata Tuhan. Kami benar-benar melakukan yang Tuhan mau. Kami benar-benar hidup gak kompromi lagi sama dosa. Kami benar-benar setia dan percaya sama Tuhan. Temukan kerendahan hati dalam kehidupan kami. Kalau hari ini ampuni kami, seringkali kami suka pandang rendah orang. Kami merasa lebih pinter, merasa lebih top, merasa lebih berpengaruh, merasa lebih hebat, dan orang lain rasanya biasa-biasa. Ampuni kami Tuhan. Ajari kami saat ini untuk kami jadi rendah hati, menjadi seorang yang suka melayani. Jadikan kami berkat dimanapun kami ada. Kami percaya ketika kebenaran-Mu dikerjakan, perkenanan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu yang tidak terpikirkan akan mengejar hidup kami. Kiranya, katakan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Angkat tangan semua, katakan sama-sama. Dan memperluas, dengan iman katakan, daerahku. Katakan dengan iman. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Yes. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sambil terus angkat tangan tinggi-tinggi, jadikan ini doamu sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, yes, dan memperluas daerahku. Tuhan, kemurahan-Mu nyata bagi setiap kami, yes. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, Kau mendengar dan menjawab doaku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu, biar tidak cuma kami dengar, tetapi kami hidupi. Karena ketika kami menghidupinya, maka kemurahan-Mu akan menjadi hidup di dalam hidup kami. Terima kasih, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, pernikahan, semua yang kami lakukan. Biar kemurahan Tuhan yang bertahta di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Pastor Frankie Kuncoro. Wow, luar biasa. Udah siap-siap daftar ya. Nanti nomor teleponnya minta ke Bu Inge ya. Kita mau daftar ya. Asik. Ada yang bilang asik Pastor. Baik, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Kita akan memberikan korban persembahan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Firman-Mu berkata jelas kepada kami. Kami mau dikejar kemurahan Tuhan. Dan kami mau tetap dalam perkenanan Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi mencintai Engkau. Lebih dari apapun. Engkaulah fokus dan tujuan hidup kami. Ya Allah Bapa. Dan biarlah kehidupan kami semakin harum dan dinikmati oleh Bapa di sorga. Ampuni keluncasan kami Bapa. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami lebih cakap untuk melakukan suara dan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Kiranya urapan perkenanan Allah, terus kemurahan Allah mengiringi hamba-Mu dimanapun dia melayani Engkau Bapa, bersama keluarga dan anak-anaknya.
Kiranya keluarga ini boleh menjadi berkat dan diberkati berlimpah. Nama Tuhan ditinggikan atas keluarga ini. Terima kasih Bapa. Kami mau responi firman Tuhan dengan memberi korban persembahan. Ajar kami ya Bapa, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sambil korban persembahan dijalankan, kita akan melihat pengumuman untuk minggu ke depan. Ya. Ibadah berikutnya nanti minggu depan oleh Pastor Andy Othniel. Wah, kemudian jangan sampai nggak datang ya. Kemudian ada lagi pengumumannya laporan kas, mungkin saya di sini ya. Laporan kas dan persembahan untuk kas kita tersisa 9.582.471. Kemudian kita juga mengundang teman-teman yang mau terlibat di dalam diakonia. Seperti biasa saya informasikan bahwa setiap bulan kita akan melakukan diakonia dan bisa menghubungi PIC Diakonia Ibu Winda dan Pak Ruben. Ya, next. Doa pagi akan dilaksanakan setiap jam 8 melalui Zoom dengan meeting ID-nya tertera, passcode-nya juga ada. Bila lupa bisa menghubungi Pak Stephen dan Ibu Eva. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, ini dia. Ini kayaknya sebelum kesini ke Pastor Frankie dulu ya, benar ya. Kita lagi butuh usher dan singer ya. Kalau usher nggak usah ya Pak Frankie ya, nggak usah ke Pak Frankie ya. Singer aja, kita butuh banget nih teman-teman yuk. Yang muda-muda, saya lihat banyak banget muka-muka muda nih, wajah-wajah mudanya luar biasa nih. Jemaat di sini bisa menghubungi Pak Yuda untuk usher dengan Ibu Sani untuk singer ya. Nomor teleponnya ada, silakan di foto nomornya, bisa dihubungi langsung. Terima kasih. Next. Ya, ini adalah YouTube channelnya Persekutuan Doa Emergency Center. Yuk kita sama-sama karyawan di sini, sama-sama melayani bersama ibadah bareng. Boleh di subscribe YouTube dari Persekutuan Doa Emergency Center ini ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, tidak ada lagi. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, seperti yang disampaikan oleh Pak Kris bahwa di akhir acara ini, di akhir ibadah ini kita ada satu acara khusus, yaitu serah terima jabatan Ketua PD MNC Center dari Bapak Gerald Chris Kelly kepada Ibu Eva Susana Imuli. Kami persilakan Pak Kris boleh ada di sini. Nanti kita akan dengar kesaksian Pak Kris ya selama berapa tahun ya? 4 tahun ya Pak Kris ya? 5 tahun. Oke. Ibu Eva boleh maju ke depan? Yuk Kak. Inilah wajah-wajah pemimpin kita. Ya, sebelum serah terima jabatan, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Kris untuk bisa memberikan, siapkan tisu ya. Silakan Pro. Oke, singkat aja. Saya berterima kasih atas persahabatan yang telah diberikan selama 5 tahun ini. Saya merasa benar-benar menjadi bagian dari PD MNC Group, dan saya yakin dan percaya pada saat ini juga itu yang menyebabkan saya bekerja di MNC Group, karena saya harus melayani di PD MNC Center. Dan saya berharap Bu Eva yang sudah setia menjadi wakil PD MNC Center pada periode 2021 dan 2023 sekarang sudah dipercaya dan diangkat oleh pengurus menjadi Ketua PD MNC Center. Selamat kepada Bu Eva, dan saya akan membantu Bu Eva untuk kita akan merekrut pengurus-pengurus baru ya, dan juga tentunya beberapa pengurus yang sudah sekian lama kita juga masih pertahankan. Dalam arti kata semua jemaat ini bisa ikut, sahabat-sahabatku ini bisa ikut ya menjadi pengurus PD MNC Center. Kalau boleh saya cerita sedikit 1 menit. Sebelumnya saya itu anggota dari
jemaat dari PDMNC Center dan rajin berdoa pagi. Kemudian direkrut oleh Pak Steven, Pak John, dan Bu Tina menjadi Ketua Panitia Natal 2017. Kemudian berlanjut karena Pak John Panjaitan sudah harus pensiun di 2018, maka saya menggantikan. Jadi ibadah persekutuan doa MNC Center ini harus berlanjut terus. Dan saya benar-benar menaruh percayaan yang besar kepada teman-teman sekalian, kepada saudara-saudaraku ini untuk bisa melanjutkan. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman, ya, baik dari unit bisnis yang sama ataupun unit bisnis yang lain untuk selalu beribadah pada hari Jumat. Pesan saya kepada PDMNC Center, teruslah bertumbuh, dan saya ingin membagi satu firman Tuhan, yaitu dari Matius 1 ayat 24. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Itulah kita orang-orang Kristen, itulah kita jemaat persekutuan doa MNC Center. Terima kasih. Pak Vincent mungkin boleh ke atas mimbar. Pak Vincent mungkin saya perkenalkan juga, ini adalah pembina PDMNC Center ya. Saat ini saya akan memberikan simbolis penyerahan ketua Pak Vincent dengan memberikan Alkitab kepada Ibu Eva. Mungkin Pak Vincent ada sedikit arahan buat kami. Terima kasih Pastor Franky Kuncoro yang boleh bersama kita pada siang hari ini, dan juga buat Pak Chris yang luar biasa memimpin persekutuan doa kita, sehingga setiap hari Jumatnya kita boleh punya ibadah, kita boleh meninggikan Tuhan di tengah-tengah panggilan hidup kita dan diberkati dan bertumbuh. Puji Tuhan. Dan sekarang kita percaya bahwa hari ini bukan kebetulan. We've been discussing this beberapa waktu. Tetapi ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita semua PDMNC Center. Kita bersyukur kita punya what a facility, what a persekutuan doa tim yang ada untuk memberikan kita kesempatan. Karena saya pribadi juga grow in the persekutuan doa. Dan kalau tadi kita bicara kemurahan, sebenarnya betapa sulitnya melangkah untuk ke persekutuan. But if you can step in, it's by faith, it's a favor of God. And you will be, kita akan mengalami juga kemurahan Tuhan yang tadi kita. Biar kita semua dikejar kemurahan Tuhan, sebagaimana Pak Chris di 5 tahun boleh mengalami kemurahan Tuhan. Tentunya bukan sekedar Pak Chris yang melayani kita, Eva juga yang akan melanjutkan, tentunya kita akan support. Kita excited, amin, haleluya. Karena Tuhan baik dan Tuhan akan berikan kepada kita, percayakan hari-hari yang lebih lagi. Silakan Pak Chris untuk diberikan berikan tepuk tangannya, bersyukur kita semua. Tuhan memberkati buat Ibu Eva Susana Imoli. Pak Chris, thank you banget untuk dedikasi, supportnya, kesetiaannya. Kenang-kenangan dari kita, dari persekutuan doa, dilihat ukurannya pas kok. Pak Chris, mohon diterima dari kami semua. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Kita sama-sama berdoa untuk Pak Chris dan juga Eva yang akan memimpin kita semua dan kebersamaan kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, pada hari ini bukanlah kebetulan, in your mighty presence, di hadirat-Mu yang luar biasa, kami sudah dengar firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Franky Kuncoro. Terima kasih untuk kemurahan yang mengalir in this atmosphere. Dan semua kami yang telah menerima kebenaran firman-Mu, kami akan mengalami, kami akan merindukan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang menjadi pelaku, dan kami adalah orang-orang yang akan dikejar oleh kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini terus mengiang-ngiang dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mengalami
Terima kasih Tuhan, what a privilege buat kami di siang hari ini menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Dan Tuhan, di hadapan kami juga Tuhan, baru saja kami melaksanakan serah terima dari saudara kami yang kekasih, Saudara Pak Kris Gerald Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya memimpin persekutuan doa MNC Center kami. Terima kasih untuk setiap pembangunan rohani lewat persekutuan doa kami, melalui kesetiaannya, melalui leadershipnya kepada tim semua. Terima kasih semua, Tuhan berkati Pak Kris. Tuhan berkati di dalam nama Yesus keluarganya, pelayanannya, dan juga ke depan Tuhan yang memimpin. Engkau yang menetapkan langkah-langkahnya. Dan kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Pak Kris. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi persekutuan doa MNC Center. Dan hari ini Tuhan, kami tiba di satu titik kami menyatakan estafet daripada kepemimpinan PD MNC Center. Tuhan, Kau telah pilihkan Eva Susana Imuli untuk kami juga Tuhan. Engkau memberkati ke semua tim dan juga di bawah pimpinan Eva. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi PD MNC Center dan kami semua. Tuhan memberkati setiap jemaat dan semua karyawan dimanapun yang sedang berada tidak bisa berada hari ini. Tuhan, kami semua akan setia dan bertumbuh. Terima kasih untuk setiap Jumat-Jumat penuh kemurahan, penuh pewahyuan, penuh hikmat-Mu. Terima kasih untuk setiap kesempatan kami bersyukur dan alami dan mengalami hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersama-sama Tuhan, bersama dengan Eva, kami akan terus bawa persekutuan doa ini memuliakan Tuhan dan membawa pengalaman Kristus lewat persekutuan doa kami kepada semua karyawan di MNC Group dan semua yang bisa mendengar berita undangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan memberkati Eva, keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya di dalam nama Yesus. Dan terima kasih untuk tim yang Tuhan Kau tetapkan dan akan Kau tambah-tambahkan. Dan semua tim yang terlibat dalam pelayanan Tuhan memberkati. Kami juga bersahati pada siang hari ini memberkati Bapak Haritanu Sudibyo Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati Ibu Liliana Tanu Sudibyo, Tuhan memberkati. Dan seluruh keluarga besar, semua Ibu Angela Tuhan dan keluarga, Ibu Valencia dan keluarga, dan rencana pernikahan di tanggal 23-24 Juni di depan. Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan semua persiapan, semua undangan dan semua Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati juga Ibu Jessica yang menjadi pembina kami Tuhan. Engkau memberkati dan keluarga dan kandungannya Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan Ibu Clarissa Tuhan. Berkati Warren Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar dan seluruh jajaran manajemen MNC Group Tuhan. Biarlah kami semua takut akan Tuhan. Dan biarlah perkenanan Tuhan ada pada MNC Group dan segala langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap kami, memberkati semua bisnis kami Tuhan. Kami bawakan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati, pimpin dan Engkaulah memimpin kami. Engkau yang menerobos, Engkau yang memberikan kemurahan-Mu bagi bisnis kami ini. Terima kasih Tuhan. Inilah hari yang luar biasa. Kami bersyukur, kami mempersembahkan syukur sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami siap terima berkat-Mu. Dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang yang sempurna dalam pengorbanan Kristus Yesus, serta persekutuan dan dynamic anointing of the Holy Spirit from now until sampai Kau menjemput setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.